Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemerhati Roja TV di mana antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di awal tahun 1446 ini atas segala kemudahan, panjang umur, kemudian juga kemudahan untuk beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita semua untuk menjadi hamba Allah yang soleh dan solehat yang nantinya meraih apa yang Allah janjikan di akhirat. Pemerhati Raja TV rahimakumullahu taala, hidup rumah tangga emang sesuatu yang unik, butuh kesabaran, namun juga butuh komunikasi yang baik antar pasangan suami istri ini. Komunikasi sangat penting sekali untuk dibangun oleh kita semua agar kita tidak membuat pasangan kita salah faham yang akhirnya membuat kehidupan tidak nyaman dan berakhir dengan perpisahan yang sangat diinginkan oleh syaitan. Iblis sangat bahagia bila anak buahnya mampu memisahkan antara pasangan tersebut, memisahkan antara istri dan suaminya, dan akan bahagia bila itu didapatkan oleh mereka. Dan demikianlah iblis selalu berusaha untuk membuat persisihan, membuat pertengkaran di antara umat manusia, baik dalam sebuah rumah tangga ataupun dalam sebuah negara, baik hidup pribadi maupun itu adalah bentuknya masyarakat. Mereka berusaha bagaimana manusia nggak damai, bagaimana manusia itu terus punya masalah yang banyak sehingga nanti lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dibayangkan bila iblis berbangga dengan anak buahnya yang mampu memisahkan antara pasangan suami istri, maka tentunya kita sebagai seorang mukmin yang menyatakan sebagai musuhnya iblis, yang kata Allah inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, bahwa manusia itu punya musuh namanya iblis, musuh yang jelas. Maka tentunya kita berusaha untuk melawannya, untuk mengatasinya. Bagaimana agar iblis tidak mencapai tujuan dan keinginan tersebut. Dalam rumah tangga adalah hal yang sangat penting adanya komunikasi, karena bisa menghambat godaan iblis untuk memisahkan pasangan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi yang paling mudah adalah dengan ucapan, dengan perkataan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzaghu bainakum, inna syaitana lil insani kana aduwwan mubina." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, berkatalah dengan yang lebih baik. Artinya berkatalah dengan perkataan yang sangat baik, yang bagus, yang itu merupakan bagian daripada komunikasi yang baik antar manusia, dan khususnya tentunya antara suami istri yang bergaul 24 jam lamanya setiap harinya. Sesungguhnya syaitan itu yanzaghu bainakum, selalu berusaha menimbulkan persisihan di antara kalian. Dan syaitan itu adalah musuh abadi yang jelas bagi manusia. Dalam ayat yang mulia ini Allah memberikan nasihat kepada kita semua sebagai seorang mukmin, seorang muslim, untuk menjaga perkataan kita. Artinya kita menyampaikan sesuatu dengan benar, dengan benar dan baik, karena lillatihi ahsan.
Dan ia semakna dengan perintah Allah, wa qulu linnasi husna. Dan berkatalah kepada manusia dengan husna, dengan yang terbaik. Sehingga otomatis seorang manusia, seorang mukmin, seorang muslim harus mampu menjaga lisannya dan mampu mengungkapkan apa yang ada di hatinya kepada orang lain dengan bahasa yang terbaik, yang baik. Sebab berapa banyak perselisihan didapatkan hanya karena salah faham. Berapa banyak perceraian terjadi hanya karena salah sangka. Karena putusnya komunikasi antara pasangan suami istri. Sehingga membangun komunikasi yang baik dengan perkataan yang baik kepada sang istri. Ya. Dan lihat Nabi kita sebagai contohnya. Ya. Dalam keadaan marah pun Nabi berkata kepada Aisyah dengan bahasa yang bagus. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW contoh dalam sebuah hadis ketika dapatkan wahyu di Gua Hira, pulang dalam keadaan takut, ya, Nabi mengatakan pada Khadijah, zamiluni, zamiluni, ya. Ngomong pada istrinya Khadijah, ya, selimutlah aku dengan lafaz zamiluni. Yang kita tahu itu adalah lafaz dengan waw jamaah, sehingga antum. Padahal beliau seorang wanita harusnya anti, harusnya zamilini, tapi Nabi menggunakan zamiluni. Ya. Kata sebagian ulama rahimahullah telah mengatakan bahwa itu adalah bentuk perkataan baik Nabi kepada Khadijah, menggunakan bahasa yang lebih ihtiram, ada di sana pengagungan ataupun penghormatan kepada istrinya, bahwasanya Nabi menggunakan zamiluni, zamiluni, karena di sana ada berisi sebuah penghormatan pada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang baik antara Nabi dengan Khadijah, sehingga Khadijah pun menyampaikan Nabi dengan bahasa yang cukup hebat, la yuhzikallahu abada. Engkau tidak mungkin Allah akan menghinakan engkau, wahai suamiku. Khadijah menyambut komunikasi dengan bahasa yang lebih baik lagi dengan mengatakan tidak mungkin Allah akan menghinakan kamu, wahai Muhammad. Ya. Tidak menyebut alasannya kamu itu, ya, banyak dalam orang yang susah, kamu itu selalu ada di depan dalam kebaikan dan lain sebagainya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW dalam kondisi seperti itu diselimuti oleh Khadijah dan dihibur dengan perkataan yang baik kepada Nabi, bahwa Allah tidak mungkin menghina engkau, wahai Muhammad, karena kau itu baik orangnya begini dan begitu. Sehingga apa? Sehingga akhirnya menimbulkan hal yang baik, dan akhirnya Khadijah mengajak Nabi kita untuk ketemu dengan Warqah bin Naufal untuk menanyakan apa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Dan bagaimana komunikasi yang baik antara Nabi dengan Khadijah, dan bagaimana Nabi menyampaikan dengan bahasa yang sangat sopan, yang sangat lembut, dengan adanya penghormatan kepada Khadijah dalam lafaz zammiluni, zammiluni. Dan bagaimana jawabannya Khadijah pun demikian juga. Khadijah dengan baik juga, mengatakan la yahzunuka Allahu abada, tidak mungkin Allah akan menghinakan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komunikasi yang baik antara pasangan ini membuat kehidupan Nabi bersama Khadijah sangat indah dan bahagia. Demikian juga kalau kita melihat kepada kisah Nabi yang terdahulu, Nabi Musa misalnya, ketika selesai dengan tugasnya, mahar dia menikah dengan berkhidmat, membantu Syu'aib dari Madian, mertuanya selama 10 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Kemudian pulang ke Mesir membawa istrinya, dan mendapatkan di sana ada api, ada cahaya di Tursina. Maka dia mengatakan faqal li ahlihi umkuthu ini anastu nara, wahai istriku, umkuthu pun sama dengan waw jamaah, yang menunjukkan pada antum juga, mirip dengan yang Nabi sampaikan zamiluni kepada Khadijah dan Musa kepada ahlinya, umkuthu, tinggallah di sebentar, saya akan lihat ada apa di sana, ada cahaya apa di sana. Menunjukkan bagaimana Musa berkata dengan lemah lembut kepada istrinya,
menampakkan penghormatannya kepada sang istri, sehingga muncul di sana sebuah kenyamanan pada istri Nabi Musa alaihissalam. Ini semua adalah bentuk contoh yang nyata bagaimana pasangan suami istri itu menjaga komunikasinya dengan perkataan yang baik, perkataan yang bagus, sehingga akhirnya muncullah di sana kebahagiaan karena telah memutus sebuah tali syaitan untuk memisahkan keduanya. Inna syaitana yanzaku bainakum. Sehingga dengan bahasa yang baik itulah persisihan akan bisa terurai, akan bisa teratasi atau mungkin terjaga, tidak sampai muncul adanya kesalahpahaman pada pasangan tersebut. Dan pengalamannya ada, ya, umumnya banyak terjadi pelanggaran atau perpisahan, perceraian antara pasangan istri suami istri hanya karena salah faham, hanya karena masing-masing pengennya difahami dan tidak pernah memahamkan pasangannya. Oleh karena itu, membangun komunikasi dalam sebuah rumah tangga adalah perkara yang sangat penting, perkara yang tidak sepele. Maka yang belum mampu untuk berkomunikasi, mari belajar berkomunikasi. Ya, bagaimana bicara yang baik, bagaimana menata kalimat yang baik agar supaya muncul komunikasi yang baik. Kisah Nabi dan Khadijah adalah contoh yang sangat hebat sekali. Di mana Nabi dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang kaget, karena dirangkul oleh malaikat Jibril sampai hampir putus nafasnya dengan hanya baca Iqra. Kemudian muncul ayat tersebut. Nabi pulang ke rumahnya dalam keadaan takut dan mengatakan zamilun, zamilun. Dan Khadijah pun jawab dengan perkataan yang baik. Tidak mungkin Allah akan, demi Allah nggak mungkin membuat kamu tuh hina ataupun sedih. Demikianlah bagaimana komunikasi sangat penting dalam sebuah rumah tangga, dan kita jangan lalaikan, jangan kita anggap hal yang ringan komunikasi ini. Mari belajar berkomunikasi dengan baik, dan insya Allah pengetahuan, teori, teknik sudah banyak ada, tinggal kita mau belajar atau tidak hal tersebut. Dan ternyata bahasa bukan perkara sepele, bahasa perkara yang penting sekali. Sehingga kita kadang-kadang ketika belajar bahasa Indonesia, itu pelajaran sepele. Tidak. Karena dengan bahasa itulah orang akan bisa memberikan kenyamanan pada pasangannya dan bisa membuat pasangannya faham. Dan hilanglah banyak praduga jelek kepada dia dengan komunikasi yang baik tersebut. Mari kita belajar kembali berkomunikasi, bangunlah komunikasi baik secara verbal ataupun non-verbal, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan yang mudah-mudahan akan membuat rumah tangga lebih indah dan lebih nyaman bagi kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadikan komunikasi ini satu di antara sebab menggapai kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas uraian dan bahasan yang menarik sekali berkaitan dengan komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam rangka kita membangun komunikasi di dalam rumah tangga kita. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan kami tunggu. Silahkan. Halo. Kami baca dari pesan singkat Ustaz dari Herlita yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Suami saya pernah berselingkuh dengan beberapa wanita sampai tahapan melakukan hubungan layaknya suami istri, dan beliau sudah mengakuinya. Akhirnya sampai kehidupan dan rumah tangga kami tidak harmonis, tidak ada komunikasi lagi, dan tidak ada hubungan secara fisik, biologis maksudnya. Tapi kita masih tinggal serumah hanya untuk menjaga perasaan dan mental anak-anak. Lebih dari 6 tahun. Sekarang saya sudah pisah dari rumah karena keluar dari rumah, cuman belum bercerai.
Pertanyaannya, bagaimana status pernikahan saya? Apakah saya masih menjadi istri menurut agama? Mengingat kami sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi. Saya ingin bercerai, tapi untuk saat ini belum bisa mengingat anak-anak belum lulus sekolah. Dan suami pun sudah menyerahkan apapun keputusan yang mau saya ambil. Terima kasih Ustaz. Mohon nasihatnya perihal hal ini. Banyak kita bersikap tidak benar. Banyak kita bersikap tidak benar dalam menghadapi permasalahan. Mungkin karena ketidaktahuan atau karena mengikuti kemauan atau mengikuti emosi yang dimiliki. Yang pertama, untuk status pernikahan yang Anda miliki sampai hari ini, selama belum ada keputusan cerai dari suami atau ada dari qadhi pengadilan karena gugat cerai, maka Anda tetap menjadi istri dari suami tersebut. Artinya tidaklah berpisah atau tidaklah terjadi perceraian hanya karena berpisah orangnya. Yang kedua, banyak tindakan yang tidak perlu ada akhirnya ada dan menjadi sebab kehancuran rumah tangga Anda. Yang pertama, ketika suami itu berselingkuh dan ia kemudian mengakui selingkuh, bahwa ia telah berselingkuh, maka harusnya yang pertama kali ada pada diri Anda sebagai seorang wanita adalah introspeksi diri. Ya. Melihat lagi apakah saya ini sudah menunaikan hak suami saya dengan baik selama ini, atau kenapa kok bisa suami saya itu kok bisa selingkuh, itu kenapa? Apa karena pergaulannya terlalu bebas yang diberikan oleh istri sehingga suami nggak merasa diawasi oleh istrinya, atau tidak ada ikatan dengan istrinya, atau karena yang lainnya. Bila itu dari kita sebagai seorang istri yang berbuat kekeliruan, misalnya tidak memenuhi kemauan ataupun hasrat sang suami, ya, atau tidak mampu untuk menundukkan pandangan sang suami, maka kita berusaha ya untuk memperbaiki hal tersebut. Kemudian minta suami yang ketiga untuk bertobat dengan tobat nasuha. Ya. Janganlah kemudian kita katakan bahwasanya sang suami itu berselingkuh itu semata-mata adalah murni ya sang suami itu pengen semena-mena. Mungkin karena godaan syaitan. Ya. Atau karena banyak wanita yang memang berusaha untuk mengambil hatinya atau untuk membangkitkan syahwatnya, akhirnya dia tidak mampu untuk menjaganya karena di rumah kurang terjaga dan akhirnya di luar dia lebih tidak terjaga lagi. Dan siapakah manusia yang tidak berdosa? Memang itu aib, dan itu adalah hal yang besar. Maka minta saya bertobat dengan taubat nasuha. Kalau bertobat dengan taubat nasuha, maka harus dipahami orang yang taubat itu sudah tidak ada dosanya lagi. At-taubat tajlu ma qablahu. Taubat menghapus yang lalu. Artinya bila orang pernah berzina kemudian bertobat, maka status zinanya hilang. Dia jadi orang yang bertobat, jadi mukmin lagi, jadi muslim lagi yang baik. Dan sebagai seorang mukminah, tentunya akan muncul di sana koreksi diri dan juga koreksi suami. Kemudian apa saja yang membuat suami itu bisa terjerumus dalam perzinahan, itu harus ditinggalkan. Misalnya pergaulan yang bebas, maka diminta dia untuk membatasi pergaulan. Dan yang paling hebat adalah harus kembali belajar agama. Karena agamalah yang akan membentuk iman dalam hati seseorang. Ketika sudah punya iman, otomatis dia punya penjaga dan tidak berani untuk berzina karena ingat adanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana hebatnya iman ketika dikisahkan dalam sebuah hadis ya, tentang 3 orang yang masuk dalam gua kemudian tertutup gua oleh batu yang besar.
Yang kedua mengatakan bahwa ia pernah sangat senang dengan anak saudaranya, anak pamannya, sampai mencintai dan pengen memilikinya. Akhirnya dapat sebuah kesempatan dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya apa-apa, dia minta bantuan, dikasih bantuan dengan syarat dia serahkan dirinya untuknya. Dan perempuan mau, terpaksa. Nah, ketika akan berhubungan, perempuan mengatakan ittaqillah. Jangan kamu copot dari tempatnya dengan tidak benar. Hanya jangan engkau menjinahi saya tanpa pernikahan. Maka akhirnya dia sadar, imannya bangkit dan akhirnya membuat dia tidak mau menjinahi perempuan tersebut. Padahal sudah pada posisi, kalau kata orang sudah on track. Tapi imannya membuat ia tidak jadi berbuat zina seperti itu. Artinya dengan adanya iman yang kuat pada seseorang, dengan terus menjaganya, akan membuat ia menjauhi perzinahan tersebut. Kemudian setelah itu dibangun lagi rumah tangga dengan sebuah komunikasi yang baik, sehingga akhirnya nanti insya Allah tidak ada permasalahan. Setelah itu ditutup semuanya, anggap itu sudah hilang dari sejarah dan bersejarah baru. Memang berat, tapi itulah Islam. Kemudian setelah itu, ketika sang suami nggak baik juga misalnya, maka anak bukan alasan untuk mempertahankan sesuatu. Bahkan kadang-kadang anak akan lebih rusak ketika dipertahankan rumah tangganya. Kan jangan tahu. Akan tahu bahwa bapaknya berzina. Dan terus berzina, nggak tobat-tobat. Maka lebih baik bercerai. Lebih baik bercerai daripada tambah rusak anaknya juga. Karena anak itu akan timbul perasaan inferior, kemudian juga yang lainnya akibat melihat orang tuanya terlalu rusak. Dan banyak sekali orang-orang yang beralasan tidak menceraikan istrinya, yang berzina, yang selingkuh dan sebagainya hanya karena anak. Juga keliru. Karena anak ketika tahu ibunya berselingkuh, dia juga akan kena mental. Mental dan mental. Artinya dia akan merasakan bahwa dia punya apa nggak baik. Dan itu akan membuat ia menjadi mungkin minder atau yang lainnya. Sehingga bila ada perzinahan tidak bertobat, maka lebih baik berpisah. Agar anak itu tahu bahwasanya bapaknya menceraikan bukan karena kemauan bapak, tapi karena kelakuan sang ibu yang tidak benar. Atau ibunya minta cerai kepada suaminya yang suaminya apa? Tidak benar dalam perbuatannya. Sehingga nanti anaknya akan mengambil pelajaran bahwa nanti ke depannya saya yang laki-laki nggak akan berzina, karena akan merusak rumah tangga yang ada. Kemudian setelah itu berpisah lagi. Sehingga ibu tidak mampu menunaikan hak-hak suami dan suami pun demikian juga mampu memberikan hak-hak sang istri. Padahal masih dalam pernikahan. Dan hukumnya orang yang melalaikan dan tidak mau memberikan hak pasangannya dosa. Sehingga akhirnya dari permasalahan yang harusnya bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah, akhirnya timbul banyak masalah-masalah yang itu juga akan merusak semuanya. Bahkan akan merusak anaknya juga. Tambah lagi dengan pisah rumah bapak dan ibunya. Anaknya bagaimana merasakan hal semuanya. Maka baiknya kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, semuanya sesuaikan dengan agama. Bila agama mengatakan taubat, bertaubat. Selesai. Semuanya kembali ke awal lagi. Dan dijaga. Jangan sampai terulang kedua kali. Demikian juga ketika tidak mau taubat, ada juga solusinya. Berpisah lebih baik. Ketimbang anaknya tahu bapaknya nggak baik, dan ibunya juga akan merasakan sakit hati yang akhirnya tidak mampu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Maka cerailah. Cari suami lagi yang
baru yang lebih baik, yang lebih soleh, yang nantinya akan mampu membina anak-anak ibu ya bila bersama dengan ibu anak-anak tersebut. Jadi itu semuanya solusinya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah taala, bila punya permasalahan seperti itu, maka sebaiknya tanya kepada ahli agama yang betul-betul dapat dipercaya dan akan memberikan yang terbaik kepada bapak dan ibu sekalian. Jangan sampai bersikap ya, dengan sikap yang akhirnya apa? Tanpa ilmu dan akhirnya rusak dan merusak. Bukan memberikan kebaikan tapi memberikan kerusakan. Oleh karena itu, bila ibu dan bapak ya bisa berkumpul kembali karena suami istri, maka silahkan berkumpul, perbaiki semuanya. Apa yang kurang ditambahkan, yang bengkok diluruskan, yang salah dibenarkan, sehingga akhirnya jadi rumah tangga yang baik kembali. Sejarah itu berlalu ya. Orang kafir dulu masuk Islam, kafirnya hilang. Orang yang dulunya itu pencuri bertobat, hilang pencurinya. Orang yang zina dahulu bertobat juga apa? Hilang perzinahannya. Kemudian lakukan dengan baik, komunikasi yang baik, dan jaga suami, jaga diri dan suami agar kemudian bisa istiqomah di atas kebaikan. Maka solusi pertama adalah belajar agama, membentuk iman, mengenal Allah sampai terbentuk iman di hati kita. Iman ini yang akan menjaga kita, yang akan menjaga kita, sehingga kita akan hati-hati dan tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wabillahi taufik. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya menikah dengan seorang duda dengan anak 3. Selisih umur kami 18 tahun. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana jika suami tidak memenuhi hak istrinya? Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Kami menikah sudah 3 bulan ini, Ustadz. Alasan dari suami, dia orangnya memang cuek, yang pertama. Yang kedua, belum move on dari istri yang sudah meninggal, dan dia memang tidak agresif katanya. Saya sangat ngebatin sekali perasaan atas perlakuan dia kepada saya, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Ini problem ya, ketika sang laki-laki itu bersifat wanita. Artinya laki-laki yang sehat akalnya, ya, yang sehat mentalnya, ya, itu akan mudah move on. Ya, akan mudah move on. Apalagi kalau ia menikah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga kemaluannya, menjaga agamanya, dan menjaga anaknya. Kemudian alangkah bodohnya seorang itu yang mempertahankan ingatan kepada yang sudah meninggal dunia, yang tidak akan kembali ke dunia ini. Artinya, kalau memang misalnya masih belum menghilangkan bayangan istri yang pertama, jangan nikah lagi. Ya. Walaupun itu perbuatan bodoh, ya. Artinya apa manfaatnya? Apakah kita bayangkan istri kita terus setiap hari itu istri yang di kuburan bisa bahagia? Kan tidak juga. Apakah kemudian kalau kita bayangkan itu keadaan suami istri kita dan kelebihan yang dimilikinya kemudian akan membahagiakan kamu juga? Tidak juga. Artinya seorang laki-laki harus berpikir yang benar, bahwa ia itu adalah manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pernikahannya itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin jaga keadaannya, sehingga bukan alasan dia mengatakan saya itu enggak agresif. Itu bukan alasan. Kenapa? Karena itu sejerobah. Kalau semangka aja yang bundar bisa jadi segitiga, dengan dikasih media segitiga akhirnya dia nggak bisa nggak bisa bundar, ternyata jadi segitiga karena media ada. Masa ada laki-laki punya perasaan, punya akal, tidak bisa berubah dari yang non agresif jadi agresif? Itu sebuah kemaslahatan. Ya. Sehingga bukan hal yang benar seorang laki-laki itu mengingat masa lalunya sehingga melupakan masa depannya.
Dan bukan hal yang baik, ia masih terus dihantui oleh masalah-masalah lamanya, dia menikahi wanita yang nggak paham sejarah tersebut. Sehingga sang istri nggak mampu memberikan solusi, sang suami nggak mau dikasih solusi. Dan akhirnya mentelantarkan. Ya. 3 bulan tanpa nafkah batin masuk akal. Mungkin dihantui oleh bayangan para. Tapi kalau nggak ngasih nafkah lahir, apa alasannya tidak ngasih nafkah lahir? Ngasih uang untuk nafkah makan, pakaian dan sebagainya. Toh tidak ada hubungan dengan yang pertama. Ya, mungkin kalau perasaan mungkin ada. Ya. Tapi kalau untuk nafkah lahir nggak ada hubungan dengan perasaan cinta. Yang ketiga, sebuah kesalahan juga bila sang laki-laki tidak berusaha mencintai istrinya tersebut. Yang hidup, ya, sampaikan bahwa yang mati tidak akan kembali lagi. Yang hiduplah yang akan bersamanya. Jadi saya pada ukhti, ya, tantang saja dia mumpung belum terlalu lama, ya enggak. Ini maunya gimana? Ya, kalau memang ingin lanjut, hilangkan orang ketiga itu. Walaupun dia hanya bentuknya hantu-hantuan, gitu. Hanya perasaan saja. Yang kemudian ajak, apa sih yang membuat kamu move on? Ya, obati. Ya, sehingga akhirnya bisa menjadi hubungan yang baik di sana. Bila tidak mungkin terjadi lagi, dia bertahan, nggak mau berubah, nggak mau juga merubah. Ada berubah, ada yang mau merubah ya. Berubah mungkin mudah. Kadang harus merubah. Berusaha untuk merubah dengan usaha, dengan sebuah kesulitan yang dimilikinya, yang bisa menghilangkan yang ada. Kalau perlu ke psikolog untuk mohon dibantu agar bisa menghilangkan bayangan-bayangan yang ada itu. Minta bantu orang lain untuk menghilangkannya. Sampai bisa menghilangkannya. Karena alangkah susahnya hidupnya bersama laki-laki yang kemudian ada di lembah yang sebelah kanan, kita di lembah sebelah kiri. Saya yang lihat, sering ketemu, tapi nggak ada hubungan sama sekali. Maka kita punya tujuan menikah untuk bahagia. Dan bila nggak ada kebahagiaan, buat apa menikah? Oleh karena itu, mari ya buat komunikasi yang baik antara Anda dengan suami Anda, sampaikan dengan baik bila itu merupakan bagian dari penyakit, ya, maka diobati penyakit tersebut. Kalau itu adalah bagian bayang-bayang saja, hilangkan bayang-bayangnya, sampaikan yang pasti sudah ada. Kenapa kok membayangkan yang sudah nggak pasti? Nggak pasti sama sekali. Artinya istri sudah meninggal dunia, sudah beda alamnya. Dipanggil nggak nyaut. Ya. Dan juga nggak akan bisa memberi kebahagiaan kepada kita. Sudah meninggal dunia aja. Kita yang harusnya apa? Mendoakan dia agar dia dapat bahagia di alam kubur. Kemudian juga ada tanggung jawab dengan menikahi perempuan lain. Bila Anda tidak punya tanggung jawab, jangan nikahi perempuan. Ya. Karena Anda mengambil dengan amanillah, dengan perjanjian yang mitsaqan ghalidha, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan pernikahan, ya. Karena itu hal yang sakral, yang cukup besar. Ya. Maka silakan ibu komunikasi yang baik. Bila tidak bisa, nggak mungkin berubah lagi, nggak mungkin ada upaya untuk merubah dirinya, maka lebih baik pisah ya dari sekarang daripada nanti bertambah tahun tetap juga berpisah ya, jiwa dan raganya. Artinya jiwanya tidak bisa kumpul, raganya nggak bisa kumpul. Jadi apa yang kumpul di sana? Tidak ada yang kumpul di rumah tangga. Artinya apa manfaat rumah tangga ketika orang itu hidup serumah ya, tapi pikirannya beda jauh, hatinya beda jauh, dan tidak ada yang ketemu di rumah kecuali hanya makan bersama. Ya, oleh karena itu, mumpung masih baru, ajak ia berobat kalau memang itu perlu diobati agar kemudian bisa move on dan bisa bersama ibu membangun
rumah tangga yang lebih baik, yang lebih sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, suami sering mendiamkan saya, gak jelas apa alasannya. Bagaimana solusinya Ustaz? Padahal saya sudah membantu dalam mencari nafkah. Kerjaan di rumah juga saya kerjakan. Saya juga tidak banyak bertingkah di luar. Mohon nasihat tentang hal tersebut, komunikasi. Nah, ketika suami mendiamkan sang istri, maka kita lihat apa sebabnya. Apa sebabnya? Kalau nggak tahu sebabnya, ya sulit ya. Artinya ibu bantu ia dalam nafkah, padahal bukan itu sebabnya. Ibu sudah nggak tingkah di luar, bukan itu sebabnya. Dia diam itu. Ya, dia mendiamkan mungkin ada sebab lainnya. Ya, mungkin dia mendiamkan karena dia nggak mampu untuk mengungkapkan keinginan dia agar ibu tampil lebih cantik misalnya, atau ibu bisa merubah cara melayaninya. Maka butuh ada komunikasi dengan dia. Kenapa kamu diam untuk kenapa? Mendiamkan saya itu kenapa? Ya. Nah, itu penting ya, karena tidak mungkin ibu bisa memberikan solusi kalau ibu tidak tahu apa penyebab suami mendiamkan ibu. Kalau mendiamkan ya karena dia kena sihir, ya diobati sihirnya sehingga sembuh. Ya, kalau mendiamkannya kan apa? Makanya nggak bisa kita berikan sebuah solusi kecuali apa? Kita tahu apa sih sebabnya ia mendiamkan ibu itu apa. Ya. Kalau mendiamkan karena kurang cantik, ya cantik diri. Nah, zaman sekarang masya Allah ya, namanya alat kecantikan sangat banyak sekali ya, yang bisa digunakan untuk mempercantik seorang wanita di depan suaminya. Kalau mendiam karena akhlak yang dimiliki, akhlak yang mana yang harus dirubah. Baru kemudian sang suami pun dinasihati. Ya. Bukan solusi mendiamkan istri. Ya. Tapi solusi adalah berkomunikasi. Ya. Yang mampu menyampaikan unek-uneknya kepada sang istri. Sehingga istri tahu kebutuhan suami. Atau sebaliknya, akan ada di sana respon ya, dari pihak yang ada. Respon ini menentukan masa depannya. Bila baik responnya, akan membentuk kebahagiaan di sana. Bila nggak baik, akan muncul apa? Masalah di sana. Oleh karena itu, keterbukaan antara suami istri di rumah tangga adalah juga hal yang penting. Ya. Jangan sampai jengkelnya sama orang lain, tetapi yang korban adalah istri di rumah. Maka tanyakan sama suami, apa yang kurang dari saya, apa yang kurang dari layanan saya, apa yang perlu saya tambahi, saya kurangi, agar ia merasa dihormati. Karena umum sih, laki-laki itu umumnya sih ingin dihormati. Semakin istri itu menghormati suaminya, semakin suaminya akan senang dengan istrinya. Ya. Orang yang itu adalah orang yang pertama yang tentunya dilayani. Orang itu kalau dilayani merasa terhormat. Ya. Maka kenapa ke hotel bintang 5 itu lebih hebat ketimbang hotel bintang 3? Nah, layanan. Ya. Ketika dilayani orang itu dengan layanan yang bagus, dia merasa terhormat. Ketika terhormat, dia nyaman. Ketika dia nyaman, maka yang kurang-kurang akan ditinggalkan sama dia. Dia akan lihat yang bagus-bagus aja. Nah, demikian juga sang suami. Nah, ibu silahkan tanya sang suami apa yang kurang dari si ibu, layanan ibu, sehingga dia nanti berusaha untuk bicara apa sih yang dia membuat dia mendiamkan ibu dan dia mendiamkan ibu itu. Yang berikutnya, ibu harus husnuzon sama sang suami. Bahwa mendiamkan itu mungkin dia punya masalah atau punya hal-hal lain, maka bantulah dia, ajak bicara, bantulah. Ya, kita sudah berumah tangga ini kan kayak ibarat naik perahu. Kalau nahkodanya itu sedih,
penumpangnya juga harus membantu ia tidak sedih, supaya mengarahkan kapalnya itu benar. Kalau lalai dinasihati supaya sadar dan seterusnya. Ya, oleh karena itu silakan ibu berkomunikasi yang baik dengan sang suami, tanya ada masalah apa sih sebenarnya, ada yang berat nggak di luar yang saya bisa bantu, atau yang lainnya, atau nyampaikan apakah ada kekurangannya, sehingga nanti ada alat untuk membuat dia bicara, dan akhirnya nanti ibu bisa dapatkan apa penyebab hal itu. Bila ketemu, maka selesaikanlah dengan baik, penyebabnya tanpa emosi, tanpa tersinggung, tapi dicarikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Wabillahi taufik. Terima kasih atas nasihatnya Ustadz. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya, serta kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat telah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, istri saya sudah meninggal dan anak saya tinggal di rumah mertua. Dulu semasa hidup istri saya ketika menolak perayaan ulang tahun, tapi setelah istri saya meninggal nenek kakeknya merayakannya. Padahal sudah saya jelaskan haramnya tentang ulang tahun. Pertanyaan saya, apakah saya dan istri saya sudah berdosa Ustaz, sehingga karena mertua saya merayakan ulang tahun untuk anak saya? Silakan Ustaz. Sang istri sudah meninggal dunia. Berarti kan tidak ada masalah istri. Dan sudah pesan juga, sehingga ia tidak ada masalah karena sudah meninggal dunia. Dan ia tidak ada kemampuan untuk ingkar mungkar, tidak ada kemampuan untuk merubah yang sudah ada. Yang kedua, sang suami atau bapak harusnya mampu memilih orang yang mampu membina anak kita pada kebaikan. Jika dalam bab hadanah itu, bila sang istri meninggal, ia dipelihara oleh kerabat istri, ibunya istri, tapi syaratnya adalah harus yang bisa menjaga kesolehan anak tersebut. Ya. Jadi bukan sembarangan. Anak itu jangan diberikan pada orang yang tidak bisa mengasuhnya. Hancur anak kita. Maka yang mengasuh adalah orang yang punya kesolehan, yang nanti bisa menjaga akidah, menjaga akhlak anak tersebut. Ya. Itulah namanya hadanah. Sehingga sangat keliru ketika Anda melepas anak Anda pada orang yang tak paham agama. Ya. Kasih anak Anda. Artinya Anda berikan kepada yang paling agamanya baik dari kerabat yang ada. Kalau enggak, Anda bawa sendiri. Anda menikah langsung dengan wanita yang solehah, kemudian ambil anak tersebut, pelihara. Nah, kenapa? Karena menyelamatkan agamanya itu lebih diutamakan daripada yang lain-lainnya. Orang banyak bisa kasih makan, bisa ngasih jaga sehat, makanan yang sehat, yang sehat lima sempurna, tapi tidak mesti itu baik bagi anak tersebut kalau agamanya terlantar. Oleh karena itu, ketika kita memilih pengasuh anak kita, cari pengasuh yang agamanya baik. Ya. Maka saya melihat Allah bisawab, keluarga mertua Anda yang lama ya, atau mantan mertua ya, itu bagusnya tidak melihara anak bapak, tapi kasih anaknya kepada orang yang lebih soleh, yang nanti bisa menjaga agamanya. Bukan kita melarang diberi kepada neneknya, tapi kita menjaga agama dan juga akidahnya anak kita tersebut. Ya. Walaupun pada asalnya emang boleh mertua itu melihara anak kita, tapi kalau kemudian dia tanpa agama, lebih baik dibawa, Anda cari istri yang solehah, yang bisa mendidik anak Anda, bawa ke rumah, dibina dengan istri yang solehah tersebut. Banyak ulama yang juga jadi ulama dengan sebab istri bapaknya, artinya ibu tirinya. Seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, itu
juga yang memotivasi dia untuk belajar agama sehingga dia alim itu adalah ibu dirinya. Ibu dirinya. Jadi bukan hal yang tidak mungkin bahwa ibu tiri lebih baik daripada kerabat yang lainnya. Nah, oleh karena itu, bila dikatanya Anda menikah, segera menikah, cari istri yang solehah, ambil anak Anda, pelihara sendiri agar agamanya terpelihara dan bisa jadi anak yang soleh dan solehat. Allah alam bisawab. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kesediaan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, dan kita cukupkan sampai di sini. Mohon ikhtiar Ustaz, silakan. Kembali kepada komunikasi. Ya. Kita lihat bagaimana sebuah rumah tangga itu ternyata sangat butuh kepada komunikasi yang baik ini. Kepada perkataan yang nanti terpahami dengan baik dan membuat pasangannya nyaman, membuat pasangannya itu tentram dan bisa menghilangkan banyak suudzon. Oleh karena itu, untuk belajar bukan hal yang susah zaman sekarang. Di internet tinggal buka tentang komunikasi yang baik bagaimana kepada anak, kepada istrinya, kepada masyarakat, sehingga nanti kita memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan orang lain dan akhirnya akan bisa menghalangi atau menghambat godaan syaitan yang ingin terus membuat persisihan, pertengkaran di antara umat manusia. Karena itu mari kita banyak belajar. Alhamdulillah Allah itu memudahkan semuanya. Demikian ucapan syukur, terima kasih kepada teman-teman di Roja, Studio Roja atas usaha yang ada. Semoga Roja tetap memberikan khidmah kepada umat untuk menyebarkan ilmu dan mengajak umat untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat nanti. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.